Oke, kulkas. Yuk, Sofi. Siap kulkas, episode buanglah mantan pada tempatnya. Tag 1. Neng Takeshi, mantap. Sekarang kita mau lagi di Jatinangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas ngadem yuk. Oke, luar biasa Pak Haji, kita bisa ngatrok lagi. Mudah-mudahan tidak jadi badai. Mudah-mudahan tidak jadi badai ya Pak Haji. Kalau jadi badai, sudah jangan ke Jatinangor. Karena kita sekarang ada di Jatinangor, tepatnya di Hotel Puri Katulistiwa. Luar biasa ya. Kita bisa kumpul bareng terus syuting lagi Pak Haji, tapi tetap dengan prokes. Prokes ya. Karena PPKM ternyata diperpanjang lagi. Panjang coy. 26 Agustus. Oke. Ki, gimana Ki, sehat? Di mana matahari poe ki? Mataharinya disulap sama Bos Rian. Benteng Takeshi. Oke, topik kita. Nanti insert Raja Benteng Takeshi. Raja Benteng Takeshi. Aduh, sobat gadam semua ya. Gitulah pokoknya. Oke, topik kita malam hari ini Pak Haji, seksi-seksi sedap. Buanglah mantan pada Pada tempatnya. tempatnya. Luar biasa. Oke, jadi dengan topik ini saya ingin bertanya Pak Haji, siapakah mantan itu Pak Haji sebenarnya sih? Jangan tanya mantan saya, tapi siapa mantan itu? Gini Ki, kalau pacaran di bawah 3 bulan, lalu putus, apa itu disebut mantan? Bukan itu mah. Itu mah teman berbuat hilap. Hilaf. PCS dong. Pop dong. Pertama, ada yang bilang mantan itu lawan dari obat. Obat. Waduh. Obat itu pahit tapi nyembuhin, tapi kalau mantan itu manis tapi nyakitin. Oke, boleh bisa. Setuju kan manis mantan, tapi nyakitin. Makanya saya kecewa banget sama Oke Jelly Drink. Hanya bisa menahan lapar, tapi tidak bisa menahan rindu sama mantan. TikTok. Rindu mantan itu menyakitkan banget. Kedua, ada yang bilang mantan itu adalah guru yang mengajarkan kita arti kehilangan dan kegoblokan menjaga jodoh orang lain. Jaga jodoh orang lain selama 5 tahun Pak Haji. Cicilan itu. Jodoh orang lain dijaga. Dijaga ya. Mana aja. Sibuk. Tong dimension ya. Makanya ada yang bilang juga mantan itu kayak daki. Harus sering dibersihkan supaya nggak nempel di badan dan di pikiran. Nah, Kayak daki. daki. 3, ada yang bilang Ki, mantan itu seperti benang yang putus. Meski bisa disambung tetapi meninggalkan bekas. Woi. Meski bisa disambung, meninggalkan bekas. Masya Allah Pak Haji, bener-bener. Benar ya. Oke, berbicara tentang mantan, ada mantan terindah. Nah, ini Pak, mengapa si mantan ini harus dibuang pada tempatnya, Pak? Ya Pak Haji, ini kerasa amat kayak sampah. Iya. Ada beberapa alasan kenapa mantan itu harus dibuang pada tempatnya. Jelas karena bahaya. Pertama, Bahaya, Pak Haji. mantan itu bisa membuat kita menjadi sumo.
Sumo? Susah move on. Woi. Semono. Bukan. Semua itu bahasa Jawanya langsing. Langkah ngisi. Sumo ya Pak Haji ya, Jadi, susah move on. mantan kenapa harus dibuang pada tempatnya? Karena kadang membuat kita susah move on. Susah Gitu. move on. Makanya mantan itu kayak hujan deras, bikin kita tidak bisa kemana-mana. Woi. Cicing yang menyedot. Kecuali punya payung ya. Payung. Kedua, kenapa mantan itu harus dibuang pada tempatnya? Karena mantan itu bukan belahan jiwamu, tapi belahan masalahmu. Akan jadi masalah, gitu. Masalah terus. Kan gini, mantan itu udah putus tapi masih sayang. Itu sakitnya tuh kayak lari maraton 17-an pakai high heel. Tapi kebayang ya, Olimpiade, maraton pakai high heel. Itu metafor untuk menggambarkan bahwa betapa sakitnya gitu ketika mantan masih berada di pikiran kita. Gitu. Kemudian ketiga, mantan itu bukan tulang rusukmu tapi tulang busukmu. Tulang yang busuk harus dibuang, ya. Jangan dibiarkan menari-nari di pikiran. Keempat, kenapa mantan itu harus dibuang? Mantan itu bukan separuh napasmu, tapi separuh nafsumu. Separuh nafsumu. Mungkin mantan itu manis di ingatan, tetapi pahit pada kenyataan. Maka ada yang bilang mantan itu seperti racun yang diselimuti gula. Manis di mulut tapi melilit di dalam perut. Akhirnya mencret. Gitu. Makanya ketika ketemu mantan bukan pret, tapi perepet. Ya. Anjir. Kangkung. Bukan kangkung. Aduh. Genjer. Rujit. Nah, mantan tuh rujit sebetulnya. Oh iya gitu. Oke, yang kelima, mantan itu bagi yang sudah menikah, itu bisa menjadi hantu yang bisa merusak rumah tangga. Ya. Karena mantan nanti ada CLBK, cinta lebokeun bangsa kuring, Bukan Pak Haji. Kemudian- Cinta lama bersemi kembali. kembali, kemudian ada pelakor, Pelakor, ada pebinor, pebinor, ada perselingkuhan, Ki. Jadi ingat, perselingkuhan itu bukan karena adanya pelaku, tetapi karena ada mantan yang masih rindu. Yoi. Itu bahaya, ya. Hati-hati ya sobat ngadem. Bahaya. Karena itu, Ki, kalau pasanganmu selingkuh, terus dia sakit, maka jangan dibawa ke dokter umum. Bawalah ke dokter hewan. Karena itu bahaya. Bahaya. Vaksin penako. Jadi bawanya ke dokter hewan. Dokter hewan. Karena apa Pak Haji? Ya karena buaya, bukan lagi. Jadi yang selingkuh itu bukan manusia, itu namanya buaya. Buaya, Maka kalau kalian punya selingkuhan, pasangan kalian punya selingkuhan sakit, mun sakit tong dibawa ke dokter umum. Langsung ke dokter Langsung hewan. ke dokter hewan. Bere pet shop. Shop aja. Karena mengandung nafsu-nafsu binatang. Kadinya wae sia Maki. Udah. Kadinya wae. Oke. Bagaimana cara melupakan mantan yang masih lari-lari dalam ingatan, Pak Haji? Aduh, pret. Mantan yang masih lari-lari dalam ingatan. Memang gini, mantan itu bius seperti data. Ya, Pak. Mantan seperti data, meskipun sudah di-delete, tapi masih bisa kita temukan di recycle bin. Ya, tapi bisa dibalikin. Anjir. Teknologi yang keren ini. Jadi, bagaimana cara melupakan mantan itu? Jadi gini, delete semua jejaring hubungan dengan mantan. Jadi Bio, semua hubungan dengan mantan tuh harus di-delete. Pakai jargon baru. Delete mantanmu, download gebetanmu. Masya Nah, dirubah kayak gitu. Makanya ada yang usul untuk menghilangkan mantan itu ganti dengan kata alumni. Alumni, yoi. Alumni kayak pesantren. Tapi itu bahaya. Bahaya juga. Kalau mantan kan nggak ada reunian, kalau alumni ada reunian. Bahaya juga. Bersemi kembali. Jadi yang satu, delete mantanmu, download gebetanmu. Gitu, maka mantan insya Allah tidak akan lari-lari dalam ingatan. Satu. Yang kedua, berhenti stalking.
Nah. Ngintip media sosial mantan. Scroll, Jadi scroll, ya. terlalu sering ngintip medsos mantan akan semakin sulit untuk melupakannya. Gila. Jadi kalau sering ngintip IG-nya, ngintip Facebook-nya, ngintip Twitter-nya, lalu ngintip foto mantan. Setelah itu nggak sengaja pura-pura nonton tapi nge-like misalnya. Kepencet deh ya. Atau lebih parah nama gitu ya, pura-pura ngeblok mantan tapi pakai akun yang lain. Wadidaw. Rizky Riansa 91 ini siapa? Gitu gak Ki? Enggak ya, insya Allah ya. Ya, kalau lagi nafsu. Yang ketiga, untuk ngedelete mantan supaya tidak lari-lari dalam pikiran dan ingatan. Tiga, damailah dengan kenyataan. Kenyataan. Damai, Pak Haji ya. Lalu belajar terbuka untuk menerima pertemanan dengan yang lain. Terbukalah sama yang lain. Iya. Jangan sampai ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah pergi ke penghulu, kamu masih kesepian. Nah, Jangan sampai seperti tapi hati-hati nih. atau pertahankan kalau sudah sekarang punya istri, itu hadiah terindah dari Tuhan. Tong mikiran mantan geus punya istri. Pikiran mantan. Yang masih jomblo buka hati ya Pak Haji. Buka hati. Terus buka pertemanan. Dunia ini masih luas. Intinya gitu ya. Tidak seluas daun kelor. Nah, iya. Tahu kelor? Tahu, Banyak. Pak. Oke, gitu Ki. Gitu. Bener nggak? Kelor. Kelor. Jauh karena kelor. Kental telur. Kelor. Tuh, kadinya ke situ terus. Akun palsu. Palsu gitu dah. Nah, Pak, bagaimana cara memperlakukan mantan? Nah, Oke, pertanyaannya memperlakukan atau mempermalukan? Memperlakukan, Pak. Bagaimana Mempermalukan. cara memperlakukan mantan? Maaf, gitu ya. Pertama, jadikan mantan itu sebagai rekan sparring partner kesuksesan kita. Gitu. Jadi Buktikan. untuk sukses kita butuh rekan sparring partner, gitu ya. Jadi seolah sampaikan pada mantan itu, rugi anjir maneh ninggalkan aing. Suatu saat katakan demikian. Gitu. Kan, gitu kan. agak sebel itu pada saat mantan mutusin itu gimana bahasanya manis. Maaf, aku bukan pasangan yang cocok buat kamu. Kamu terlalu baik. Terlalu baik. Anjir, Ya terus. Allah. Terlalu baik, klasik. Terlalu baik. Jahat. Padahal. Tapi kan kalian jawab, kalau datang sekedar nyakitin, begal juga bisa. Oh, iya. Jadi, Udah aja sama begal. ya, jadi dalam posisi sebagai rekan sparring partner, kamu bilang pada mantanmu, jika suatu hari kamu sukses bawa mobil mewah, sumpah aku akan nunduk ke kamu karena aku dari helikopter. Yo. Kirain. Anjing singa Depok. Itu parah. Bila kamu sukses bawa mobil mewah, maka aku akan menunduk dari Singa Depok. Anjing ini Tuan Raja aneh-aneh wae. Yang mulia kamu pemikirannya aneh yang mulia. Apa itu menderita? Tapi yuk, kalau misalnya mantan jadi rekan sparring partner, sampai kita sampaikan bila suatu saat kamu pakai mobil mewah, aku akan menundukkan aku dari helikopter. Itu hebat, berarti banyak mantan, banyak rezeki. Munduran itu. Nah, satu itu Ki. Yang kedua, bagaimana cara memperlakukan mantan? Kalau mantan sudah punya pasangannya, jangan diganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu Pak Haji. Yang di chat. Ikhlaskanlah, sampaikan lagu Asep Balon. Mamam daku sia. Akan daku sia. Cipi semuanya.
rusak. Tapi emang cara mengobati hatinya Pak Haji ya dengan cara gitu. Mamam dakosia udahlah itu cicipi semuanya sama kita mau. Emang bocor. Benar. Pak. Gimana nih? Aduh, jadi lepas itu serian seru. Gimana Ki? Lanjut. Oh lanjut, oke. Jadi adakah doa untuk minta pengganti mantan Pak Haji? Nah, yang lebih bagus itu. Kalau mantan sudah pergi, mantan sudah digebet orang lain, mantan sudah menikah dengan yang lain, maka kita susah untuk melupakannya. Cara yang terbaiknya bagi kita orang beriman berdoa. Berdoa ya. Wasta'inu Bisabri wassalat. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu diantaranya doa. Maka bisa dipakai, Ki, doanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Yang ditinggal wafat oleh Abi Salamah, suaminya. Kemudian beliau minta petunjuk pada Rasulullah. Ayakul, Rasulullah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kehilangan mantan, baca itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain ngedoakan maut gitu. Walaupun agak sedikit horor ya Pak Haji. Tapi ya itu emang doanya. Kemudian setelah itu doanya Allahumma zurni fi musibati wa khlif li khairum minha. Ya Allah, berikan ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Jadi Oh, itu minta ya doanya. ganti yang lebih baik. Dan ajaib kan ketika Ummu Salamah mengamalkan doa ini, Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik. Siapa? Rasulullah. Sallallahu Masya alaihi Allah. wasallam. Jadi itu apalin doanya. Ya. Tapi janganlah kalian harus punya istri anjir. Itu buat para Buat sobat ngadem ya. ya. Ya, buat Repi, Biu dan Raymond. Yo, sobat ngadem yang lain yang jomblo, amalkan kalaupun kehilangan kekasih karena putus misalnya. Tumbuh berdoa satu, itu ya. gugur satu, tumbuh 1000. Gugur satu tumbuh 1000. Esa hilang, Dua terbilang. dua terbilang. Gitu. Pemajikan hilang, melayang. Oke Ki, gimana Ki? Lanjut. Nah, ini Pak yang paling bahaya, Pak. Bagaimana kalau mantan ngajak balikan? Wah, Pengalaman. Kalau yang punya istri, pengalaman. jangan. Jangan ya. Oke, gini. Makanya tergantung, anu nggak gantung. Burayot. Jadi tergantung pada keadaan. Gini, kalau sobat ngadem masih single dan susah ngedelete mantan, bahkan susah juga ngedownload gebetan, tidak ada salahnya untuk menerima kembali. Menerima kembali. Tidak ada salahnya, kan ada CBLK, CLBK. Itu nggak masalah. Tapi kalau sobat ngadem sudah punya pasangan, apalagi sudah punya keluarga, lalu mantan mau balik lagi, tinggal jawab. Kata-kata dia yang diungkapkan pada saat mutusin kamu. Yo, itu yang tadi Yang Pak Haji. tadi, Masya maaf, Allah. aku ini orang jelek, kamu terlalu baik Terlalu bagi baik aku. bagi aku. Tidak mau diajak ikut dulu. Sakit. Tapi mantan digituin ya emang aduh. Atau bilang juga begini, maaf, saya tidak menerima barang second. Wah, itu Mas Zainuddin atau Pak Haji. Ke Hayati, pantang pisang berbuah dua, pantang makan sisa gitu kan. Jainuddin, Hayati. 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 Jen. Kalau aku panggil Wijen. Pak Haji. Itu ini baik. Ini Pak. baik. Oke. Nah gitu. Jadi kalau mantan ngajak balik, lihat situasi. Kalau kita Lihat masih situasi single, aja. nggak masalah. Iya. Siapa tahu dia tulang rusukku yang rihlah dulu. Oh, Jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu. Jalan dulu. Oke, ada gitu Pak Haji ya. Ada. Tulang rusuk yang jalan-jalan dulu, Jalan-jalan padahal dulu. tulang rusuk itu. Nanti Masya balik lagi. Allah. Mantan tuh ya, ada kemungkinan. Tidak punya mantan, Pak. Oke, Pak Haji, kata-kata terakhir nih buat sobat ngadem terkait mantan ini. Oke, pertama, mantan itu bukan untuk dikenang. Karena dia bukan pahlawan. Woi, Lupakan. lupakan saja. Ngapain kenang mantan? Kalau toh ada kenangan manis dengan mantan, timbun semua kenangan manis itu jangan dikubur.
Kenapa jangan dikubur? Sebab nanti kalau dikubur khawatir ada niat untuk menziarahi. Oh, itu sebabnya ya. Ziarah bid'ah. Tidak boleh ziarah. Ziarah itu Ziarah kubur bid'ah. Itu sebabnya ya Pak Haji. Jadi kalau punya kenangan manis Ki, jangan dikubur, Kubur, saja. timbun saja. Kemudian 3, buanglah mantan pada tempatnya. Dan ingatlah, jangan bangga punya banyak mantan, karena itu bukan tanda Anda laku, tapi tanda Anda murahan. Nah, Tanda anak bisa. Bararade yeuh mantan. bararade ya. Ya gitu kadang Pak Haji nih sobat ngadem semua. Kadang bangga gitu kan dengan ketampanannya, dengan kecantikannya banyak mantan, Itu padahal barisan para mantan. barisan para mantan padahal indikasi murahan Pak Haji. Itu bukan tanda Anda laku, tapi tanda Anda murahan. Jadi bersyukur kalau kamu tidak punya mantan. Ngabu bunga, mantan cantik ngabu bunga. Oke Pak Haji gitu ya. Luar biasa sobat ngadem semua. Gimana Pak Haji? Ya, bicara mantan memang tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan Ya, pernah ada tapi kita habisnya. kulkas kan harus segera kita akhiri. Harus segera. Jangan terlalu panjang-panjang bicara mantan. Takut balik deh. Mantan dan bekas. Oke. Jawaban. Tapi jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Ya, betul, Pak. Tanyakan lagi Ki pada narasumber yang lain sebab kita hanya di Kulkas. Kulkas. kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai Pakai ilmu ilmu atas atas bimbingan Wahyu. Kulkas. Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.